Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok PKMAI ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa itu PKMAI? Yaitu Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah. Oke, saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Andre Nanda Loviola dengan NIM D3002086. Yang kedua, Tio Bagas Saputra dengan NIM D300200102. Yang ketiga, Faujan Ahsan Novanto dengan NIM D300200126. Yang keempat, saya sendiri, Irfan Saputra, D300200136. Yang kelima, Tovino Ade Putra, D300200200. Yang keenam, Tasala Fatim Azaro, D300200222. Yang ketujuh, Laura Divanda Pratiwi dengan NIM D300200224. Yang ke-8 yang terakhir yaitu Yuli Astuti dengan NIM D300200230. Tujuan dari PKMAI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Melalui kemahiran tersebut, mahasiswa secara runut mampu menguraikan suatu permasalahan sehingga mendorong perlunya usaha penyelesaian atau pencarian solusi dengan tujuan tertentu. Kaitannya dengan usaha-usaha yang mungkin telah dilakukan orang lain. Di samping itu, mahasiswa juga mampu memilih teknik dan landasan metode penyelesaian mahasiswa disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dan menganalisis hasil yang diperoleh, yang akhirnya bermuara pada penyimpulan upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Pengertian dan karakteristik PKMAI ialah suatu bentuk program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari sesuatu kegiatan kelompok dalam bidang keilmuan yang dilakukan atas dasar penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya saja yang sering kita lihat ialah studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang, dan lain sebagainya. Karakteristik: tidak ada usulan pembiayaan. Usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa penulis artikel. Kriteria dan pengusulan. 1. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. 2. Bidang kegiatan diutamakan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok dan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. 3. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. 4. Nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. 5. Peserta PKMK adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. 6. Keanggotaan setiap kelompok PKMK disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Konsep pelaksanaan program PKMAI pada masa pandemi ini dimungkinkan dilaksanakan melalui konsep blended, yaitu kombinasi 3 unsur penting, yaitu virtual, digital, online, dan offline, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan secara kombinasi maupun tunggal dalam pelaksanaan aktivitas usaha. Berikut adalah penjelasan dan tips unsur tersebut. Untuk yang pertama yaitu virtual digital. Secara bahasa, virtual mengandung arti nyata, mirip atau sangat mirip dengan situasi yang dijelaskan.
dan tampilan atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Misalkan di internet, virtual berarti tidak benar-benar nyata atau maya karena hadir menggunakan komputer atau gadget dan internet. PKMK secara virtual mengandung arti komunikasi atau tim atau dengan dosen dilakukan dengan bentuk perangkat lunak. Digital, istilah atau kata digital identik dengan internet. PKMK berbasis digital atau upaya penggunaan internet, perangkat seluler, media sosial, mesin pencarian, dan sebagainya. Data dalam seminar semisal pengonsepan dan proses pembuatan produk usaha. Untuk yang kedua yaitu online atau yang disebut daring. Program PKM yang dilakukan berbasis pada jaringan internet atau yang disebut adalah internet based. Misal proses pemasaran produk berbasis online atau penggunaan jaringan sistem komunikasi seperti internet. Untuk yang ketiga yaitu offline atau yang disebut luring, yaitu pelaksanaan PKM yang dilakukan secara langsung, terjadi pertemuan dan interaksi langsung dalam penggelaran program PKM, namun tanpa kontak fisik dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Luaran kegiatan, terdapat 3 poin di dalamnya, yakni laporan akhir, laporan kemajuan, serta artikel ilmiah. Lalu untuk sistematikanya, proposal PKMAI ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm, serta mengikuti sistematika sebagai berikut: halaman sampul, dilanjutkan halaman pengesahan, lalu isi artikel, dan lampiran-lampiran. Selanjutnya bab 1, abstrak atau abstract. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata atau maksimum 1 halaman dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, dan ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci atau keywords. Lalu ada bab 2, pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan atau penelitian, pengabdian atau yang lainnya, serta manfaat untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan. Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait dapat dikemukakan di sini untuk menerangkan kemutakhiran substansi pekerjaan. Baik, lanjut ke bagian 3, metode pelaksanaan. Judul dari bagian ini dapat diganti dengan metode penelitian seperti yang tertulis metode pelaksanaan atau bahan dan metode, namun dapat diberi judul lain bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan, sehingga penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti pendekatan teoritik atau konsideran percobaan, atau dapat disimpulkan bahwa ini adalah suatu hal yang fleksibel. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat dilaksanakan observasi, bahan dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data informasi atau tata cara, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan referensi harus ditunjukkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. Hal-hal seperti ini untuk menanggulangi bagaimana keterangan atau penjelasan tentang metode secara terperinci. Kemudian masuk ke dalam bab 4, hasil pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel atau gambar untuk kemudahan pembaca. Tidak ada spekulasi atau interpretasi dalam bagian ini, yang ada hanya fakta. Artinya opini ini tidak akan diterima di sini. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, untuk dalam konteks yang berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulisan terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah sesuai dengan
uji coba yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi peneliti pendatang. Pemecahan masalah yang berhasil dilakukan. Perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam beberapa pustaka seperti penelitian terdahulu perlu mendapatkan catatan di sini. Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan dan tidak bisa menjadi sebab tersendiri. Kemudian dalam kesimpulan dalam bab 4 ini, kesimpulan ini akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atau setuju yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Atau dapat diartikan kesimpulan di sini itu artinya kalau misal sebagai implementasi kita masuk dalam kesimpulan ini itu kita dibawa untuk keluar seperti itu. Seleksi dan evaluasi proposal. Seleksi dan evaluasi kegiatan PKMAI dilakukan secara online oleh tim di Litbangmas lampiran 2.20. Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik seperti praktik lapang, kuliah kerja nyata, magang, penelitian. Bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset misalnya, studi kasus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu, serta kegiatan lain seperti PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMC, dan penelitian inovatif terkait dengan kegiatan program-program kompetitif atau sejenisnya. Karya tersebut telah dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang menuliskannya. Setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi 1. Sumber penulisan yang diacu, dan 2. Naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding maupun jurnal sebelumnya. Ditandatangani ketua pengusul dan ketua prodi atau departemen atau jurusan serta dicap. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk format perujukan pustaka sendiri mengikuti Harvard Style. Untuk bagian lampiran, terdapat 3 poin, yakni yang pertama, biodata ketua dan anggota. Yang kedua, surat pernyataan ketua peneliti atau pelaksana. Dan yang terakhir, surat pernyataan sumber tulisan PKMAI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.